Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mendawati ibu-ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Asani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah sayul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Pada untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Nawati. Ya, makasih Pak Helmi, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan hari ini nggak ada gangguan ya, Amin. karena takut ada gangguan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf kalau nanti mungkin sinyalnya kurang bagus karena saya udah 2 kali terlempar, dan mudah-mudahan nggak ada gangguan sehingga bisa kondusif malam ini belajar. Hari ini sesuai dengan kesepakatan barusan, kita akan membahas dalika, dalikum, dan seterusnya secara mendasarnya biar kalau ketemu itu bisa paham, ketemu bentuknya kayak apapun bisa terfahami. Oke, jadi Assalamualaikum Waalaikumsalam. Oke. Jadi kata dalika itu sejatinya dia adalah kata tunjuk jauh. Kata tunjuk jauh. Kemudian secara penggalan dia satu penggalan. Secara penggalan disebut kata tunjuk jauh atau kata tunjuk secara penggalan. Tapi sejatinya dia itu terdiri dari 2 unsur. Ya. Namanya kata tunjuk berarti ada yang ditunjuk dan ada yang diajak bicara untuk menunjuk itu. Ya, jadi saya ambil contohnya gini, kata dalika ya. Dalika.
ini tersusun dari dua unsur, yaitu ini yang ditunjuk, yang diajak bicara. Dua-duanya berupa kata benda bukan? Iya. Ya, karena nggak mungkin menunjuk kata kerja. Ya, sepakat ya? Yang ditunjuk pasti kata benda, yang diajak bicara juga pasti kata benda. Baik itu benda maupun benda hidup. Baik benda mati maupun benda hidup. Ya, kalau yang diajak bicara sih pastinya benda hidup ya gitu. Bukan pohon, bukan api. Tapi yang ditunjuk bisa benda hidup, bisa benda mati. Maksudnya gini, yang diajak bicara tuh ya kemungkinan besar adalah orang, manusia gitu ya. Sedangkan yang ditunjuk bisa manusia, bisa selain manusia, bisa benda mati, benda hidup, tapi yang pasti kata benda. Nggak mungkin menunjuk kata kerja. Sampai situ bisa difahami? Iya. Ya. Kemudian, yang diajak bicara itu mungkin, biasanya kalau yang diajak bicara itu berarti ada yang ngajak, ada yang diajak. Yang ngajak orang pertama, yang diajak itu orang kedua apa orang ketiga? Yang kedua. Orang kedua. Jadi yang diajak bicara ini orang kedua. Sebagai apa? Objek yang kita ajak bicara. Nah, silakan buka buku materi, kata ganti sebagai subjek dan objek. Ini saya tulis di sini ya. Ini saya tulis begini. Ini yang ditunjuk. Ini yang diajak bicara. Yang diajak bicara adalah orang kedua. Sudah buku materinya Bapak Ibu? Ya. Yang diajak bicara itu adalah objeknya. Objek yang diajak bicara, orang kedua. Maka yang kita ambil adalah ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Paham? Ya, insya Allah. Oke. Iya. Jadi Ya. bukan ha, hu, apa? Salah. Hu, hi, bukan itu. Tapi ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Paham? Ya. Iya. Ya, berarti yang diajak bicara itu adalah itu, ka. Kemudian, Kuma. kuma, Kuma. kum, Kum. ki. Kuma sudah ada, saya tulis satu. Apalagi kun? Kunna. Paham ya? Ini adalah satu laki-laki. Ini adalah bisa dua laki-laki atau dua perempuan. Sama. Ini adalah lebih dari dua alias jamak. Ini adalah satu perempuan. Ini adalah jamak perempuan. Oke, itu yang diajak bicara. Yang posisinya di belakang. Sedangkan yang ditunjuk benda juga bukan? Iya. Benda. Jadi semua benda dalam bahasa Arab itu ada gender. Jadi ini adalah gender untuk laki-laki dan perempuannya nih ya. Ini laki-laki, ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, sama halnya dengan yang ditunjuk. Yang ditunjuk pun juga punya gender. Ya, kalau yang ditunjuk itu adalah Dali, nanti ada Dani, ya, ada lagi Tilka. ada Tani, nah, ada Ulaika. Sebentar, pen saya kok ini ya? Pen saya
Macet. Ntar. Eventnya macet. Ntar ya Bapak Ibu ya. Eventnya macet. Nggak muat lagi. Saya geser rada-rada ke sini. Dani, ini panjang ya. Dani, kemudian til, kemudian tani, sama ulaika. Ulai berarti. Ulai. Berarti gini. Ulai. Ini ya. Ulai. Dali itu satu laki-laki. Dua laki-laki. Satu perempuan. Dua perempuan. Ini jamak laki-laki atau perempuan. Oke. Kita pakai teori peluang ini ya. Ini ada 5 yang ditunjuk 5 jenis. Yang diajak bicara 5 jenis. Seandainya kita pasang-pasangkan itu semua, kira-kira ada berapa pasang kemungkinan? 2, 3, 4, 5. Kalau dipasang-pasangkan, Iya. 5 kali 5 kali 5. 25. Jadi bisa begini maksudnya. Dani, dalika, dalikuma, dalikum, daliki gitu kan. Dalikuna kan gitu. 1. Lanjut. Yang sedikit. Dalika, berarti ada berapa? 25 kan? ya. Nah, itu asal muasalnya begitu 25. Tapi apakah ke-25-nya ada dalam Al-Quran? Tidak semuanya ada. Karena bicara Al-Quran itu sifatnya umum. Jadi kalau misalkan untuk umum misalkan ya, itu menggunakan laki-laki. Laki-laki, perempuan masuk di dalamnya. Yang ayat khusus perempuan kan tidak banyak. Gitu. Jadi nanti kebanyakan ya dalika yang seperti itulah, ulaika yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau dipasang-pasangkan ada 25. Oke, Iya. sampai sini bisa difahami. Dipasang-pasangkan ya. Oke. 25 ya. Paham ya? Jadi pasang-pasangin sendiri. Coba kalau ulaika jadi gimana? Ulaika, ulaikuma, Ulaikuma, Sekarang tolong difahami ini yang ditunjuk, ini yang diajak bicara. Itu harus benar-benar terfahami. Sebelum kita terjun ke ayat. Berarti kalau ada kata tunjuk yang apapun bentuknya langsung ini siapa yang ditunjuk? Ini apa yang tunjuk ya? Siapa yang diajak bicara? Jadi langsung ke situ ininya. Mari kita terapkan. Jangan langsung ke itu dulu ya. Kita pelan-pelan. Biar nggak ngacak-ngacak. Saya nggak bikin pasangannya karena ada 25, lumayan berat ininya ya, nulisnya. Maksud saya nanti tersita waktunya panjang, jadi Bapak Ibu bisa ya ini sendiri ya. Ya. Insya Allah. Ya, jadi saya lewatin itunya, kita langsung latihan. Misalkan pasangan pertama dalika, mari kita lihat. Dalika. Yang pertama, misalkan dalika. Berarti kalau dalika yang ditunjuk apa? Laki-laki. Satu orang laki-laki. Laki-laki. Yang diajak bicara satu laki-laki. Satu laki-laki ya. Mari kita lihat, ini kata dalika ya, kata dalika. Mari kita lihat di surat, mungkin ini gini. Yang pertama kita bahas dalika nih, dalika. Kita bahas di surat berapa contohnya? Surat 2 ayat 2 aja ya. Dalika kita. Ya, dalika kitabu.
Dalikal kitabu. Berarti ini nunjuk siapa? Kitab. Nunjuk Kitab. kitab. Nah, kalau ada kata tunjuk, nih kata tunjuk nih, kata tunjuk. Ini kata benda. Oke. Kalau ada kata tunjuk langsung dibelah tadi. Yang ditunjuk, yang diajak bicara. Yang ditunjuk berarti satu laki-laki. Yang diajak bicara Satu laki-laki satu juga. laki-laki. Oke, sekarang yang ditunjuk apa di sini? Alkitab. Kitab. Betulkah dia satu laki-laki? Iya. Betul. Karena kitab Udah ada alif lam depannya. KBKK dan dia nggak ada tak marbutoh. Mm-mm. Ya, tunggal Iya. pula. Kalau jamak Tunggal, baru dia perempuan. Perempuan. Oke, cocok. Sekarang yang diajak bicara siapa di situ? Rasul. Ya, bisa rasul, bisa juga umum. Jadi umum tuh Iya. masuk ke itu. Umum tuh masuk ke Masuk ke kita. ya ke itu. Ya, jadi di sini sebentar. Nggak enak banget ini. Ya, jadi di sini satu laki-laki ini adalah Nabi Muhammad. Atau siapa aja yang membaca kitab itu dipandangnya adalah umum. Dihukuminya adalah laki-laki satu tunggal. Jadi ini sifatnya bisa umum. Kan Nabi Muhammad itu kan untuk umum juga berlakunya. Oke, satu. Kemudian sudah mulai ada azan jadi rada-rada ini ya. Nah, benar. Bapak Ibu silakan bisa mencatat apa tadi saya sambil dengerin azan.
Ya. Oke, meskipun dalam realisasinya kita akan mengalami kesulitan, siapa yang diajak bicara. Nah, itu tidak mudah. Memang harus itu. Makanya nggak usah kalau kita nggak ini nggak usah diperdebatkan ya Bapak Ibu. Nanti jangan diinikan karena memang itu nggak mudah. Harus mungkin baca tafsirnya. Kadang-kadang bisa dengan mudah kita tentukan siapa yang diajak bisa, tapi kadang juga kita mengalami kesulitan. Ya. Eh, Misalkan ini Dalika ya. Sebentar. Ini langsung aja deh, langsung Dalika nomor 1 gitu ya. Dalika. Dalika ada di Al-Baqarah. Berarti ini Dalika ini, contoh Dalika. Ini di Al-Baqarah. Ayat 2. Ya, Al-Baqarah. Oke, sekarang kita cari contoh lain. Misalkan surat 2 ayat 49. Dalika sudah. Dalikuma, 12 coba 12 ayat 37 coba 12 ayat 37 coba. Berurut 12 ayat 37. Coba cari apa di situ adanya? Dalikuma, ada ya? Ya. Surat 12 Ya. ayat 12, 37. Oke, ada kata Zalikuma mimma dalikuma ya. alaman. Dalikuma, mimma dan seterusnya. Oke, berarti ini yang ditunjuk. Berarti yang ditunjuk apa? Langsung saya tulisin aja ya. Apa? 1, laki-laki. Laki-laki. Kuma yang diajak 2 bicara. perempuan. 2 laki-laki. Ya, ini tuh bisa apa namanya? Bisa 2 itu 2 Perempuan, laki-laki atau bisa 2 dua perempuan. laki-laki. Mari kita lihat. Di sini Dali itu nunjuk siapa? Nunjuk setelahnya. Dari kuma. Demikianlah dari apa yang kan ma itu kan bisa kita tunjukkan kan kata benda kan? Iya. Ya enggak? Ma itu kan apa yang, berarti kata benda bisa kita tunjuk. Nah, cuma apa yang itu nggak bisa berdiri sendiri. Apa yang telah Halaman. Robi ini sebagai apa ini? Robi. Sebagai ya. subjek. Apa yang Tuhanku telah mengajarkan kepadaku. Jadi nunjuknya ke situ. Jadi gini, yang ditunjukkan kata benda yang deket, yang sebelahnya dia apa ma kan? Iya. Mama itu nggak bisa berdiri sendiri. Maka satu kalimat menjadi apa? Apa yang Tuhanku telah mengajarkan kepadaku. Nah, itu yang ditunjuk. Demikian itu dari apa yang gitu. Tuhanku telah mengajarkan kepada, itu yang ditunjuk. Nah, kalau seperti itu dihukuminya tuh umum. Dihukuminya tuh kalau kalimat kayak gitu laki-laki gitu. Dan tuh berarti umum kalimat itu. Berarti ini tuh nunjuknya kemana? Mima. Oke. Yang diajak bicara siapa? Nah, ini nggak mudah. Coba kita baca di situ, nggak mudah itu. Nah, coba kira-kira aja. Dia Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua. Berarti yang diajak bicara siapa? Berdua. Kata berdua itu. Meskipun nggak disebutkan di situ siapa berdua itu. Kan Yusuf berkata kan, makanan apapun yang diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu, nah itu nunjuk sebagian dari apa yang diajarkan Tuhan kepadamu. Itu tuh yang ditunjuk. Nah, yang diajak bicara tuh dua orang itu. Cuma nggak disebutkan siapa di situ. Kalau dibaca di tafsirnya itu adalah 2 orang yang masuk penjara yang bersama Nabi Yusuf. Jadi kan
Nabi Yusuf itu kan masuk ke penjara itu berbarengan dengan dua orang yang lain gitu. Nah, itu yang diajak bicara itu dua orang yang lain itu. Memang perlu ini, tapi kalau di sini ada sih kelihatan. Tapi untuk tahu siapanya memang harus ditafsir. Jadi memang nggak mudah untuk menentukan siapa itu nggak bisa deket gitu. Tapi kalau kata tunjuknya apa yang ditunjuknya apa tuh lebih mudah kelihatan. Yang ditunjuk itu adalah kata benda setelahnya. Kata benda setelahnya. Ketahuan mimma. Tapi ma nggak bisa berdiri sendiri sehingga satu rangkaian. Tapi di ayat 36-nya di atas kan ada buati. Ada, nah artinya gini loh. Ya, artinya gini Bu Elpis. Kalau mau tahu itu tuh bacanya tuh nggak cukup sekali, maksudnya harus beruntun gitu loh, nggak bisa itu. Kan saya nggak ngeliat ke situ ya. Jadi intinya nggak bisa untuk mencari itu tuh hanya yang ada di sekitarnya gitu, belum tentu ada gitu. Ya. Jadi harus bisa jadi lihat ke atas, bisa jadi lihat ke ini, ke bawah, atau bisa jadi nggak terlihat di situ tapi di tafsirnya, jadi gitu loh. Saya tadi nggak ngeliat ke atas ya. Ya, berarti ngeliat sebelumnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi di ayat 37 sudah ada kata-kata berdua, maka kuma. Iya. Gitu. Jadi kata-kata berdua itu ya. Nah, berduanya itu siapa? Nah, di sini nggak disebutkan. Gitu. Berdua. Ini berarti duanya siapa di atas Bu? Laki-laki ya? Fatayani, ini dua orang pemuda. Ya, dua laki-laki. Ada di ayat 36 nih. Di 36. Dua pemuda ya? Iya. Sebenarnya di sini juga nggak disebutin ya, nggak disebutin berduanya itu laki-laki apa perempuan ya. Kamu berdua gitu ya. Kan kuma itu bisa laki-laki bisa perempuan. Berarti ada di ayat sebelumnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Coba dalikum surat 2 ayat 49 coba. Dalika enggak itu mah dalika ya. Surat, iya benar dalika ya. Enggak ada itu. Dalikum 49. 49. Salah. Dalikum. Al-Baqarah, saya salah. Saya salah. 49. Ya, Al-Baqarah 49 dibuka. 49. Mari kita lihat. Al-Baqarah 49. Dalikum. Al-Baqarah 49. Dalikum. Tulisnya gini aja deh supaya muat. Al-Baqarah 49. Di situ dalikum. Nah, kita analisa. Dalikum. Berarti yang ditunjuk satu laki-laki, ini adalah jamak. Jamaknya apa? Laki-laki. Mari kita lihat dali. Siapa yang ditunjuk? Dosa-dosa. Balaun. Kata benda yang dekat aja. Jadi biasanya yang ditunjuk itu adalah kata benda setelahnya. Kalau tadi kan setelah dalika tadi mimma kan? Mimma. Nah, ini tadi mimma nih. Maka yang ditunjuk bukan mi-nya, karena mi itu kan huruf jar, tapi ma-nya. Tapi ma itu adalah bagian dari mi gitu. Jadi ma itu tuh gini, adanya mi itu berarti sebagian doang gitu, nggak semua gitu. Jadi yang ditunjuk adalah sebagian dari ma itu. Tapi kata bendanya di ma. Nah, dalikum di sini yang ditunjuk yang mana? Balaun. Balaun ini gendernya apa? Laki. Nah, jadi ini dali. Kumnya, berarti kum itu yang diajak bicara. Nah, di sini siapa yang diajak bicara? Fir'aun. Kalau Fir'aun sendiri dong. Ali Fir'aun. Ya, intinya Bani
Israel. Sebentar, yang diajak bicara emang coba dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Enggak, Bu. Bukan Ah, Fir'aunnya, bukan pengikutnya Fir'aun. Kan ini Nabi Musa lagi bicara kepada. Dalam demikian itu cobaan Jadi yang gini, besar. kalau Fir'aun itu kisahnya kan, jadi Nabi Musa itu lagi bicara kepada Bani Israel. Ingat loh, dulu Fir'aun itu ingat ketika kami kamu dari menyelamatkan kalian ya. Ya, 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 dan ingatlah ketika ketika kami kami menyelamatkan menyelamatkan kalian, kalian kalian. Kaliannya itu siapa? Bani Israel. Bani Israel, Jadi kumnya di sini siapa? Kum Bani yang Israel. kum oh, yang yang dinajainakum. diselamatkan, ya. Kum, ya betul. Bukan yang Fir'aun dan pengikutnya, bukan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, benar-benar. Ya. Jadi ini Musa lagi bicara kepada kaumnya Bani Israel tadi gitu. Kalau mereka itu semuanya diselamatkan oleh Allah ya. Allah telah menyelamatkan mereka semuanya dari Fir'aun. Jadi bukan Fir'aun dan pengikutnya kumnya, tapi Bani Israel. Kenapa pakai kum? Karena sedang diajak bicara, bukan hum gitu. Ya. Jadi untuk yang ditunjuk itu lebih mudah mencarinya daripada yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Ya, yang diajak bicara kudu ngolah Iya. otak. Oke, surat Dalika sudah, Dalikuma sudah, Dalikum sudah. Sekarang Danika. Danika 28 ayat 32. Surat 28 ayat 32. Ya, ini saya kasih panah-panah ya. Ini itu adalah ini 28 ayat ini berapa, Bunda? 28 ayat 32. Jadi ini Danika, adalah ini. Faza. Ini adalah ini gitu ya. Oke, sekarang surat 28 ayat 32. Silakan dicari. Fazanika, Di situ ada apa? Fazanika, Zanika. Danika, betul. Da, ni, ka. Nah, Danika. Habis Danika ada apa? Baru Burhanani. Burha, ya. Burha, Burhanazni. nani. Nah, nih. Nah, ini kan ani ya. Saya nulisnya mungkin gini biar lebih enak. Kalau gini jadi kelihatan nani. Masih ingat kalau ani itu Ganda. akhiran ani itu kalau apa? Ganda ya. Ganda. Nah, berarti ini menunjuk nih. Jadi yang ditunjuk itu letaknya itu pasti di depannya. Ya, yang ditunjuk. Kita analisa coba yang ditunjuk ini. Dani. Dani itu menunjukkan apa? Gender? Perempuan. Laki-laki. Zana. Dani kok laki-laki? Zana. Bener laki-laki. Ah, Bener. Iya. Eh, Dua laki-laki. laki-laki. Nah, maksud saya oh gini, iya, ini itu dua adalah laki-laki. dua laki-laki. Dua Laki-laki. laki-laki. Mari kita lihat, Burhan itu apa? Mukjizat. Mukjizat. Ya, dua mukjizat ya, Iya. mukjizat. Dani, berarti dua ya, maka dia menunjuk dua nih, dua ya. Oke, sekarang kaknya siapa yang diajak bicara? Dalam hal ini siapa? Ini kisah apa ini? Lumayan ini. Yang dia masuklah tangan.
Oh, ini kisah Nabi Musa ini, Jaimika, masukkan ke dalam sakumu, tanganmu yang keluar cahaya putih itu Itulah ingat. dua mukjizat dari Tuhanmu. Oh, berarti ini bicaranya kepada Nabi Bani Musa. Nabi Israel. Musa. Mm-mm. Nabi Bani Musa ya? Israel. Nabi Bukan. Musa. Allah Masukkanlah kan? tanganmu ke leher Ini kan baju akan keluar itu bukan pernah cacat karena kedua tanganmu itulah dua mukjizat dari Tuhanmu. Ini Allah kepada Nabi Musa. Iya. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu. Iya kan? Iya, yang Betul nggak? akan engkau tunjukkan kepada Firaun dan para pembesarnya ya. Jadi ini ayat yang firman Allah yang disampaikan untuk Nabi Nabi Musa. Musa. Berarti kaknya itu siapa? Nabi Kakaknya itu yang Musa. Nabi Musa. Iya, jadi Nabi Musa nih. Satu laki-laki yaitu Nabi Ah, Musa. Ya. Jadi ini sekedar tahu aja. Nanti kalau misalkan ketemu ayat itu, kalau nggak berhasil nemuin, ya nggak apa-apa, jangan putus asa. Takutnya jadi ini dan nggak usah diperdebatkan ya, Bapak Ibu. Ini untuk ini aja untuk biar kenapa sih ada dalika, kenapa gitu ada ininya. Yang jelas yang paling mudah dikenalin apa? Yang ditunjuk. Karena letaknya itu yang ditunjuk itu pasti di depannya. Meskipun ada juga yang tersembunyi ya, tapi setidaknya kita bisa mengenali kalau ada kata benda setelah kata tunjuk tadi. Nah, kita timbang, kita analisa, kita sesuaikan gitu. Dan nikah. Oke, cukup. Silakan di screenshot. Jadi contohnya dalam Al-Quran tidak semua ada. Tapi kalau nanti ketemu, ini dasarnya. Cuma untuk mencari siapa yang diajak bicara tuh memang perlu dianalisa. Yang belum tentu dia kelihatan. Saya hapus, Bu Ella sudah di screenshot. iya. Atau mau ditulis dulu silakan. Sudah dikirim Bu Ella. Oh, sudah. Oke. Mari kita analisa surat Al-Qamar. Ini contoh nomor 5 ya. Ayat 43. Ada ulaika. Omar ayat surat berapa ya Bunda? 54, Bu. Di situ apa? Ulaikum ya? Ulaikum. Ayat berapa? 3. 43. Ketiga. Waalaikum amlakum. Nah, loh. Siapa ini? Atau bagi kalian. Ulaikum am lakum barwa. Mereka itu artinya kan mereka itulah, ya kan? Mereka itulah tuh kira-kira nunjuk siapa? Mereka itulah baro'atun bagi kalian. Enggak. Kalau baro'atun itu kan dia tunggal ya. Ini kan ini apa nih? Ma. Ini juga Jama.
Kalau ini jamak perempuan nih, jamak laki-laki nih, kum kan jamak laki-laki kan. Kalau ulaika itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kira-kira nunjuk siapa? Orang kafir. Ya, orang-orang kafir ini. Apa tuh orang kafir? Yang di depan. Ibrahim. Orang kafir dari kalian Diajak bicara. Ya. dari Nah, di Depak Bapak Ibu semuanya artinya gimana coba? Tolong dibaca. Apakah orang-orang kafir lingkunganmu Ada kurung buka nggak? ada Ah, kaum musyrikin itu yang diajak bicara. cara? Oh iya Kan berarti itu nggak tahu kita kan? Nggak tersembunyi. tahu kan di situ. Taunya dari mana? Dari Depak. Mm-mm. Gitu emang nggak mudah ini. Jadi ini adalah orang-orang musyrik. Berarti di sini itu adalah jamak laki-laki nih. Ini sekedar ini aja Bapak Ibu ya. Jangan kapok membahas ini ya. Maksud saya biar sekedar tahu gitu. Bahwa di balik kata tunjuk itu ya seperti ini gitu. Jadi ini sedang membandingkan antara orang kafir dengan orang Quraisy. bukan. Jadi gini, apakah orang-orang kafir di lingkunganmu berarti kan ini lagi bicara dengan mu kan? Iya. Bukan mu, kum. Lagi bicara dengan kum ini. Kalian. Aku farukum. Ya kan? Kumnya itu. Nah, kumnya itu siapa? Nggak ketahuan di sini, tapi di Depak ketahuan. Kumnya adalah kaum musyrik. Yang artinya gini, apakah orang-orang kafir di lingkunganmu? Ini lagi bicara dengan mu kan di situ mu-nya itu sebenarnya kumnya itu loh. Depak kan suka mengartikan kum itu mu ya. Jadi aku artinya apakah orang-orang kafir di lingkungan kalian, ini lagi ngomong nih dengan kalian tadi, lebih baik daripada mereka? Berarti nunjuk mereka itu siapa? Paham nggak Bapak Ibu? Iya, kalau di Quran saya kaum dalam kurungnya kaum terdahulu. Ya, oke, itu bisa. Itu Depak tahun berapa? Tapi kaum terdahulu itu juga ada. Ya, Dalam maksudnya kaum Quraisy mungkin lebih baik daripada ya, mereka kaum terdahulu. Merekanya tuh kaum ya, terdahulu, Bunda. ya. Jadi intinya yang ditunjuk itu mau musyrik kayak mau orang dahulu kayak gitu. Intinya itu. Jadi gini, artinya kan gini. Apakah orang-orang kafir kalian, maksudnya orang-orang kafir kalian itu orang-orang kafir di lingkungan kalian lah. Berarti kan apa namanya? Taruhlah di sini tuh Allah berarti ya. Allah bicara kepada itu siapa sih? Nabi Muhammad ya. Wahai sekalian apakah kekufuran ini orang-orang Quraisy? Intinya gini, bicara kepada kalian nih. Kaliannya orang apa berarti? Orang terdahulu tadi atau orang musyrik tadi gitu ya. Terus bilang gini, apakah orang-orang kafir di lingkungan kalian, nunjuk kalian ini? Berarti Iya. nunjuk orang yang kata Bu Yufi orang musyrik tadi, kata Bu Des orang terdahulu, Bu Elpis orang terdahulu tadi, lebih baik daripada mereka. Mereka tuh berarti nunjuk kan? Karena mereka orang keberapa? Orang ketiga. Orang ketiga, berarti nunjuk kan? Berarti yang ditunjuk mereka tuh siapa? Kaum terdahulu. Mereka yang belakang ini yang kaum terdahulu. Enggak. Kalau yang kedua itu kaum Quraisy. Orang kafirnya orang Quraisy, gimana? Enggak gini. Apakah orang-orang kafir di lingkungan yang ada di antara kalian lebih baik dari
mereka itu. Jadi ini tuh konteksnya antara kalian dan mereka. Gitu. ya Mereka orang keberapa? Yang orang ketiga. ketiga kalau Orang mereka, ketiga. Kalian orang yang kedua. yang diajak bicara mungkin nggak orang ketiga? Enggak lah, Ya. Nggak. yang kedua. Maka yang diajak bicara tuh ini, iya Iya. kan? Yang ditunjuk ini. Jadi yang ditunjuk itu adalah mereka di sini. Mereka di sini tuh siapa? Akufaru. Kan gini loh, ibu-ibu. Apakah orang-orang kafir di lingkungan kalian, berarti lagi ngomong dengan kalian nggak? Iya. Iya. Berarti nunjuk ke siapa? Menunjuk Orang-orang kafir kan? orang kafir. Iya, berarti apakah orang-orang kafir di lingkungan kalian, berarti kan nunjuk orang kafir, yang diajak bicara lakum. Paham? Paham. Nah, berarti ininya adalah orang kafir yang ditunjuk. Kalau orang kafir yang ditunjuk, berarti yang diajak bicara tuh kumnya. Masalahnya kumnya itu siapa? Kita nggak tahu. Maka lihat ke sini. Iya, itu dalam kurungnya kaum Quraisy. Nah, itu intinya mah kan beda-beda pendapat ya. Jadi intinya mah yang diajak bicara itu adalah nggak disebutkan di sini gitu. Nah, di depaknya tinggal ikutin aja. Oh, kalau menurut saya gini Bu Elvis, padukan keduanya, kaum Quraisy yang musyrik gitu. Oh iya. Ini kan kaum Quraisy ada yang kafir, ada yang musyrik kan. Nah, ini adalah yang musyrik. Ini juga orang kafir ini pasti kafir Quraisy juga. Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya. Tidak mudah memang. Tidak Iya. mudah. Tidak mudah. Masuk kan kayaknya nih Bunda. Iya. Tidak mudah. Saya berharap tidak kapok. Enggak. Karena ini mikir. Nggak akan kapok. Ini mikir. Harus belajar buka tafsir jadinya Bunda. Ya sementara nggak usah itulah depak aja kalau ada ya udah ikutin depak gitu Bu. Iya. Kalau misalkan, tapi intinya gini, jangan sampai jadi kok jadi berat ya belajar gramatika jangan sampai begitu. Ini menganalisa. Artinya di balik dalika, dalikuma, dalikum itu nggak sesederhana itu gitu. Jadi kalau bingung kayak bikin kayak gini aja. Kalian itu orang keberapa? Oh ini nih, gitu ya. Berarti ya, yang ditunjuk, yang namanya lagi ngobrol nih Bapak Ibu misalkan ya. Ini orang pertama, lagi ngomongnya dengan orang kedua kan. Terus kalau nunjuk siapa yang ditunjuk? Ya orang ketiga. Iya. Berarti mencari yang ditunjuk itu orang ketiga. Yang diajak bicara orang kedua, gitu kesimpulannya. Mumet apa? Enggak ya? Jangan mumet ya. Besok ulang lagi Bunda. Ya, kesimpulannya gini, kalau ada dalika, ini yang ditunjuk itu bukan orang, Ya. maksudnya ya bisa orang bisa ini pokoknya kalau Bisa orang benda berarti juga. orang ketiga Tiga. yang ditunjuk kan, ini yang diajak bicara, yang namanya diajak bicara. Di orang ya Di Bunda. orang kedua. Ini bisa membantu kita karena nanti akan mencari, oh kalau kum itu berarti orang kedua, kalau hum berarti orang ketiga. Berarti yang ditunjuk dengan yang diajak bicara itu jadi bisa kita cari gitu. Itu ya Bapak Ibu ya, kuncinya di sini aja. Kalau ada kata tunjuk. Oke. Dan kalian. Coba kita telusurin di atas. Kayak Bu Elpis tadi, di ayat 42 ada nggak gitu. Kalau nggak ada di ayat itu ada nggak gitu, dicari-cari gitu. Tapi kalau nyari gitu lama nanti. Karena waktunya sudah sebentar lagi. Kita lanjutkan aja ya. Biar ini. Ya. Cukup, Bu Des? Ya. Baik, Ditambahin catatannya Bapak Ibu yang tadi ya, yang dalika itu ya, biar jelas orang ketiga, orang keduanya. Ini mau saya hapus soalnya. Jadi intinya yang ditunjuk adalah orang ketiga.
Yang diajak bicara, ini kalau orang ya. Kalau benda ya berarti nanti kita lihat ininya. Nanti kita lihat lagi contohnya. Di sini misalkan lagi adalah coba surat 7 ayat 22. Bu Riri, apa kabar Bu Riri? Baik, Bu Ati. Ya, Bu Ini Riri kelas nggak tinggi, pusing Bu kan? Ati. Ya, Ini kelas tinggi, Bu Ati. kelas tinggi. Waktu itu saya dengar pagi-pagi ada yang nanya, makanya. Oke, nggak apa-apa Bu Riri, semangat Bu Riri. Iya, boleh kan, Bu Bu Riri, Ati? Bu Riri Menyimak. menyimak udah berapa huruf yang saya tulis saja tadi, ngerti nggak ngerti? Insya Allah Lumayan. dapat pahala. Ya, surat 7 Ya, ayat maaf, Bu 22. Ati. No, Ya, ya, suaranya nih cucu iya, berisik. nggak apa-apa Bu. Kita lihat Tilkuma. surat 7 Iya. ayat 22. Apa itu? Tilkuma. Tilkuma, betul. Tilkuma ya, til. Nah, tilkuma. Kata ini kan kata tunjuk ya. Kata tunjuk itu kata benda nggak? Iya. Ya. Harusnya kalau habis an itu kan kasroh ya. Iya. Nah, tapi karena ini adalah kata tunjuk tuh nggak bisa berubah-ubah ya, tetap tilkuma gitu. Kita nggak ke situnya, tapi setiap kali ada kata tunjuk maka langsung dipretelin til sama kuma. Bukan berarti dipenggal ya, bukan berarti dipenggal, tapi ada dua unsur. Til itu berarti gendernya apa? Perempuan. Satu perempuan. Berarti yang ditunjuk satu perempuan. Dia nunjuk siapa? Dua perempuan. Iya, dua ganda. Kuma. Kok kuma ini? Tilkuma. Ini. Dia nunjuk Sajarata. Ya, saja Kerjaan. roti. Ya, Sajarati. Iya, ini nunjuk ini nih tilnya. Kumanya yang diajak bicara siapa? Iya. Coba siapa di situ? Adam dan Hawa. Betul, Adam dan Hawa. Di mana lihatnya? Kok tahu Bu Elpis? Kan yang ditunjukin pohon kan mereka berdua. Oh Iya. iya. Dalam Nah, surga. di sini ada nggak kata Adam dan Hawa? Nggak ada Nggak ada. kan? Nggak ada. Tapi kalau kita baca yang seperti ini ya, siapa lagi Adam dan Hawa gitu. Terusir dari surga. Atau kalau masih belum ini, kita baca di atasnya ada nggak petunjuknya siapa berdua itu. Kita baca lagi di atasnya ada nggak. Ternyata ada di ayat 19. Jauh. Iya. Jauh. Ada ketemu kan? Yang Iya. Ya. Anta wa zaujikal jannah. Jadi ini tidak sesederhana subjek. Oh, lihat depan, lihat belakang, lirik kiri, lirik kanan. Nggak begitu. Bisa scroll ke atas. Naiknya jauh. Jauh. Ya, jadi anggaplah ini ya, apa namanya, sesuatu yang harus dipaksakan. Bonus ini buatin. Ya? Bonus ini. Iya, bonus. Coba kita lihat lagi. Surat 2 ayat 141. Kalau kecepatan bilang ya. 141. Tilka. Nah, tilka. Umat. Nah, til langsung nunjuk siapa dia? Satu perempuan. Ini. Ummatin. Oke. Kemudian siapa ini yang diajak bicara? Baginya. Kemana perginya ini? Lalu 01. Umat yang terdahulu. Kholats itu kan
Oh, Enggak, bukan. Kholats itu kan Tidak akan demi. KKN. oh iya, bukan itu. Baik, ntar ya. Itulah umat, sungguh telah apa yang telah dan bagi kalian ini tuh siapa bicara kepada siapa sih? Kata-kata Muhammad. Iya, bisa jadi ke Nabi Muhammad ini. Mu'nya itu. Mu'nya itu ya. Salah. Iya, ini sebenarnya ke Nabi Muhammad sih. Ya, ke Nabi Muhammad sepertinya ini. Kalau untuk baca gini emang nggak bisa ini, harus dirunut ceritanya tuh dirunut gitu. Ya, lanjut ya. Harus dibaca ininya. Surat berapa lagi? 111, surat 2 ayat 111. Tilka amaniyuhum. Juga itu adalah aman amani Niyuhum. Ya, ini amatin, ini kan KBM. Ini apa? Maknya panjang ya, berarti gini. Maknya panjang ini. Berarti kalau panjang itu apa? jamak. Ya, ini jamak ini. Berarti dia KB, PA, KBPA, KBKK, jamak. Jamak. Kalau KBKK jamak berarti ini kan artinya angan-angan ya. Ya, angan-angan. Angan-angan mereka. Nah, kata angan-angan itu kan jamak sehingga satu perempuan. Jadi dihukumin satu perempuan. KBKK jamak itu dihukumin satu perempuan. Kaknya itu siapa yang diajak bicara? Nah, itu harus apa namanya? Muhammad juga, Bunda. Muhammad ya. Ya ini Muhammad. Kemudian coba kita buka lagi surat 12 ayat 32. Talikunna, surat 12 ayat 32. Kunna. Berarti kan yang ditunjuk satu laki-laki, yang diajak bicara adalah jamak perempuan. Siapakah Dali? Siapa coba kira-kira? Aladi. Iya, tunggal. Ya, Aladi kan? Kunanya Ya, kita ini Aladi. Kunanya. Nah, di sini juga nggak disebutin. Jadi dia berkata di sini kholats itu berarti pelakunya siapa? Maksudnya gini, hiya apa pelakunya apa? Iya. Pelakunya perempuan itu. Ya, hiya. Nggak disebutin kan siapa, tapi di Depak ada.
istri. Istri Al-Aziz. Istri Ya, berarti Aziz. ya. Nah, perempuan dia di sini istri Al-Aziz tadi berkata. Berarti berkatanya ke siapa? Ke orang lain. Kamu ya Berarti kepada ke Kunala. Kunna itu berkatanya. Nah, siapa Kunna itu? Ternyata itu adalah jadi apa ya? Teman-temannya, Teman-temannya. teman-teman yang diundang makan. Iya, waktu itu kan banyak ya yang diundang itu, Iya. terus pada takjub ngelihat Yusuf ketampanannya sampai tangannya sadar pada luka jarinya itu. dikupas. Yang luka itu kan banyak kan. Nah ini kan kalau kita nggak tahu kisahnya kan lumayan berat ya. Jadi ini apa namanya intinya istri Abdul Aziz itu berkata ke banyak orang tadi. Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh jadi ini ngomongnya ke banyak perempuan yang ditantang suruh datang untuk menyaksikan ketampanan Nabi Yusuf. Yusuf. Dan ternyata ketika dikasih pisau kan, dikasih Iya. pisau pas itu ternyata pada kena semuanya. Nah itu ke banyak orang itu. Jadi ini siapa nyebutnya berarti? Kunna di sini adalah siapa? Wanita-wanita Ya, teman-temannya. iya, teman-teman ya, teman-teman dari istri Aziz. ya, Aziz. istri Al-Aziz. Siapa? Terpesonanya. Raja, Raja Mesir ya siapa? Mesir. Mesir ya, Raja Mesir Ya. pada masa Nabi Yusuf. Begitu kan di sini mah nggak disebutkan kan, rada susah kan. Cuma di sini ketahuannya ini aja sih, ketahuannya dari ini mana ya yang ada gender perempuan jamaknya nggak ada ya, nggak ada. Berarti ketahuannya coba kita cek ayat sebelumnya ada nggak? 31. Ada nggak? Ada tuh ketika perempuan-perempuan itu ada ya, ya meskipun nggak disebutkan kan gini, Kunna juga. keluarlah. Nah, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka ketika perempuan-perempuan itu melihatnya mereka terpesona itu ya. Berarti Nah, perempuan-perempuan itu berarti ada di ayat 31. wa Gitu. qatakna aydiyahunna. Iya. Dan mereka memotong jari-jari mereka. Iya, jadi kesimpulannya untuk mencari yang diajak bicara memang tidak mudah. Harus membacanya dengan seksama. Kalau nggak diketemukan, lihat ke atas gitu ya. Kalau nggak ditemukan ya bisa lihat tafsir juga. Atau biasanya sih kalau di Depak ada, lihat Depak aja. Kayak ini kan taunya istri yang berkata istri Al-Aziz kan dari Depak ya. Iya, kalau nggak tahu kita. Begitu. Coba kita lagi. Surat 7 ayat 43 coba. Surat 7 ayat 43. Ada nggak? Tilkal tilkumul Tilkumul. jannah. Nah, Tilkumul jannah. til. Ini kan sebenarnya aslinya tilkum ya. Tilkum. Nah. Jannah. Oke, seperti ini. Til berarti perempuan, satu perempuan. Gampang ini mah. Yang mana Bu Des? Jannah. Satu. Nah, jannah kan. Sekarang kumnya. Kita lihat. Coba kumnya. Siapakah kumnya? Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu.
Ini kayaknya kepada kalian kan? Surga yang diwariskan kepada kalian. Karena apa? Berarti kaliannya itu siapa? Kenapa yang Orang-orang yang beriman. Ya, di ayat 42. Jadi kumnya ini orang-orang beriman yang di ayat Ya. di ayat 42. Seperti itu. Harus nyusurin ke atas, Bunda. Ya? Harus disusur ke atas. Iya. Ya, lumayan. Ya, harus tahu kosakata. Ya. Bu Ati, Ya. boleh nyelak sebentar Bu Ati? Boleh banget, Bu Riri. Enggak, itu kalau depak itu memang nggak bisa dipakai Bu Ati, Dipakai apanya? terjemahannya. Ya maksudnya apakah itu tidak gramatikal Al-Quran, tapi kadang-kadang sama artinya yang kita terjemahin dengan yang ada di depak itu Maksudnya gimana? mirip gitu. Iya. Maksudnya gimana? Saya belum nangkap. Ada yang bisa menerjemahkan maksudnya Bu Riri? Kira-kira. Gimana, Pak? Kira-kira Oh begini, Bu. hilang. Kira-kira kenapa kita harus arti yang didepak kan bisa juga kita pakai sebagai gramatikal. Memang ada kata-kata yang sesuai dengan gramatikal. Ada juga kata-kata yang sudah disinonimkan. Iya, begitu Bu Riri. Itu Bu Riri. Ya. Jadi bisa dipakai tapi nggak seluruhnya gitu ya Bu Enggak, Ati ya. Jadi gini, Buya itu mengajarkan kita menerjemahkan dari sumber asli artinya. Jadi sumbernya dari mana aslinya Kamus. itu dari kamus arti aslinya. Nah, sedangkan di Depak itu sudah tafsir singkatnya, sudah ditafsirkan. Bukan nggak boleh udah, karena kalau diartikan apa adanya itu orang yang nggak belajar bahasa Arab tuh jadi kaku Bu ininya, nggak ini. Tapi kalau dari aslinya kita diartikan aslinya ya orang nggak akan paham. Kayak kita Bu misalkan mengartikan aslinya, kan jadi kaku ya, jadi nggak enak ya. Iya. Kadang. Tapi secara rasa dapet Bu Riri. Kedalaman ini dapet. Ya. Pemahamannya lebih dalam. Pemahamannya lebih dalam. Contohnya apa ya? Misalkan kata dahaba. Kata dahaba itu arti aslinya pergi Bu Riri. Arti aslinya pergi itu. Sok dicari ke kamus manapun pergi gitu. Nah, ketika diartikan pergi dengan cahaya, nggak pas kan? Tapi dahaba itu memang dengan bi itu nggak bisa dipisahkan. Jadi yang tadinya pergi jadi memergikan. Kata memergikan kurang enak ya kalau didengar gitu. Maka di ini kan menjadi melenyapkan. Membawa. Secara sinonim artinya sama. Tapi kalau kita ngikutin Depak semuanya, nanti kita jadi kehilangan arti aslinya, Bu Iya. Riri. Ya Bu Ati ya. Arti aslinya. Kok lunak? Dan juga kalau kita mau ngeliat ke Depak, ngapain kita buka-buka kamus? Iya. Mengapa gitu? Aja dari Depak. Kalau saya ngerasain sih Bu Riri, kalau dengan buka kamus apa tuh jadi lebih dalam artinya itu. Kalau misalkan kita hanya perkataan dari Depak itu kurang ini. Cuma kadang-kadang Saya Wati, juga sudah dibolak-balik kamusnya tidak ketemu kata yang dicari. kan kata Buya kalau Iya. sudah nggak ketemu mentok baru Baru boleh. ke Depak. Ya, saya tuh ya Jadi, semenjak diajarin buka kamus, kemudian diulik-ulik apa segala macam itu,
memahami ayat tuh jadi lebih Lebih dalam gitu, lebih merasa, lebih apa? lebih dalam. Contohnya gini Bu Riri, contohnya. Saya hapus ya ini ya. Ya, sudah Bu Ira. Contohnya Bu Riri. Saya hapus ya Bapak Ibu. Ya, berarti. Contohnya gini Bu Riri, ada kata wa'ada. Di Depak artinya janji. Ahida, janji juga. Janji juga Bu Riri. Kemudian ada arti apa lagi? Wasiko. Wasako. Ulafa'al. Ini janji juga. Janji ini semuanya. Di Depak janji itu artinya semuanya. Kalau kita nggak tahu ininya ya nggak dapat rasa semua janji kok gitu. Tapi ternyata dari ini tingkatan janjinya lebih tinggi gitu ya. Ini lebih rendah dari ini. Itu tuh banyak kita temuin di kamus. Apalagi ya contohnya ya. Apa ya? Yang tadi aja Nasara Yumiddah tadi. Banyak kok yang Ya, perbedaan-perbedaan sama-sama di kamus itu. sama-sama Lebih dalam menolong. gitu. Kayak kata taba misalkan ya. Ya, Taba dengan ilah, taba dengan Allah. Itu taunya coba seandainya kita ini nggak buka kamus. Kata taba dengan diartikan bertobat misalkan. Kemudian di sini ilah. Ini taba Allah. Kita taba itu bertobat misalkan. Kita ini bertobat kepada, ini bertobat Ini bertobat kepada, ini bertobat atas. Padahal artinya beda ini kalau di kamus. Beda, Bu. Yang ini mah mengampuni, ini bertobat. Ini kepada Allah ini. Ya, dia mengampuni atas manusia. Ya, taba Allah mengampuni kan ya? ya. Iya, mengampuni. Betul. Jadi, apalagi ya? Banyak kok saya nemuin kata-kata yang ini contohnya Bu Riri. La roiba. La roiba. La roibun. Ini kalau di Depak artinya sama. Tidak ada keraguan dua-duanya. Tapi beda ternyata. Dan kayak gini tuh petunjuknya di kamus. Jadi ini tuh laroibanya tuh mutlak, nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau ini laroibanya tuh nggak mutlak. Nah kayak gitu-gitu di kamus. Jadi memang sih kalau secara terjemahan, ya mungkin Depak oke lah gitu ya. Tapi itu juga sebenarnya nggak langsung sumber dari kamus Bu Riri. Banyak yang sudah mengalami perubahan karena ya sinonim tadi. Banyak yang sudah sinonim Pak Helmi ya. Ya, Ini bayangan saya kalau sinonim tuh gini, ini aslinya nih. Aslinya dari kamus. Kalau asli itu dari kamus ya, kamus. Terus kemudian kita mengambil arti dari kamus nih. Seandainya kita mengalami kesulitan, kemudian kita terjemahkan sinonimnya, tapi kita nggak melupakan arti aslinya, maka itu pergeserannya nggak akan jauh ya. Tapi seandainya kita nggak tahu aslinya, langsung sinonimnya semua, itu pergeserannya bisa jauh. Pergeseran artinya itu bisa jauh. Karena kita nggak tahu aslinya. Tapi kalau kita tahu aslinya, terus kemudian kalau nggak pas kita berusaha untuk mencari sinonimnya, tapi tetap, aslinya tuh ini sebenarnya gitu. Maka kita nggak akan jauh keluar dari pemahaman mendalamnya gitu. Iya. Gitu Bu Riri. Terus apa gunanya ada alasan nanti? Kalau dari Depak, bubar rasanya. apa gunanya Bu Riri Pikiran, ngumpulin ayo. offline? Ya, pikiran. Ngumpulin offline kalau udah di Depak aja, toh udah ada terjemahan per kata, udah aja hafalin itu kosakatanya. Gunanya soto.
Nggak bikin soto lagi. Iya, nanti nggak akan ada tuh offline di Sentul, nggak ada metode Al-Asani. Ya udah kan sekarang banyak ya Al-Quran terjemahan per kata. Udah aja. Saya sendiri kan sebelum ketemu Al-Asani itu saking penasaran dengan Al-Quran itu ya, saya bukan orang pesantren, ya udah saya baca aja terjemahannya itu, perkataannya itu. Oh begini begini. Tapi ya tadi nggak ngerti nih Allahu, kok kadang Allahu, Allaha, Allahi gitu ya. Nggak Sama. ngerti gitu ya. Ya dipaksakan gitu. Tapi setelah ketemu dengan metode Al-Asani, jadi lebih mendalam. Oh ternyata begini. Terus secara arti, oh ternyata depak dengan itu tuh kadang-kadang kalau di depak ya Bu Riri ya pasif kadang pasif kadang-kadang diartikan Katif deh. kebalik, aktif kadang diartikan pasif. Sering nggak menjumpai Bapak Ibu? Ya, Iya nggak Bu Riri? Iya Sering Bu nggak Bu Ati, Riri menjumpai? banyak Kak, Bu Ati. iya pasif. Terus Terus kemudian ka sama kum sama kalian, artinya kamu. oh kalian diartikan kamu. Iya. kau juga. Ya, gitu Bu Riri. Iya Bu Ati. Kayaknya Bu Riri masih belum puas Pak Helmi jawabannya. Bantu saya Pak Helmi. Udah. Udah ngerti kok Bu Ati. Jadi memang kegunaannya gramatikal Al-Quran itu beda gitu ya. Beda. Kalau Oh ya, depak beda itu dia banget. kadang-kadang Kayaknya Bu Riri mancing saya untuk dilaporin ke Buya ya. Enggak. cuman kalau kita mentok kan boleh. Tapi kalau Boleh. Boleh. keseringan mentok nyari Ya nggak boleh di kamus itu pusing, Bu Ati kan pusing itu nyari di Bu kamus Riri nggak bukan ketemu. bukan keseringan mentok, Bu Riri sering mementokkan diri. Iya, Bu Ririnya sering mementokkan diri. Pusing Iya. lihat kamus Bu Ati, aduh. Iya, tadi kan Tapi Bu, kenapa masuk surga kira-kira ya itu Bu nggak Wati? gampang. Ya, Kenapa ya kira-kira Bu Wati? Kan di Depak tuh pastilah orang-orang yang ahli-ahli juga. Kenapa dia kum dengan K disamakan gitu? ya Kenapa itu tuh ya untuk supaya kira-kira? nggak tahu ya Bu ya. Untuk Kan pasti memudahkan orang-orang Bu, beda-beda. Hah? untuk memudahkan. Jadi itu artinya dari kalimat itu jadi jelas gitu. Jadi dia Ya, intinya ngarang-ngarang. intinya yang baca biar Kata Buya ngarang bebas. Udah. Dia tidak membedakan orang pertama, orang kedua, orang Iya. ketiga. ya setidaknya kita udah paham Ya. lah menerjemahkan begitu. Bukan berarti orang Depok nggak paham ya, pasti Nah, ada dia alasannya dia kenapa ahli. orang Iya, Depok Pak. begitu. Supaya yang membaca itu lebih merasa ini ya, Ya, kamu tahu dia tertuju artinya sebenarnya tertuju ke Iya. kamu. Yang jelas orang yang tidak belajar gramatikal memang lebih percaya ke Depak itu. Ya, Sami'na wa ata'na. iya. Kayak gini, nggak semua kata tuh enak lo pakai engkau. Ya. Kalau Alasani kan harus engkau, nggak boleh kamu. Kadang-kadang ada loh yang nggak enak juga pakai engkau, dipaksain enaknya kamu gitu. Itu ada yang Inggris. kaku gitu kalau engkau. Oke, jadi begitu Bapak Ibu. Hari ini materinya mungkin Zalika. rada apa ya? Berat. Mudah-mudahan nggak kapok ya, tapi intinya adalah kalau ada kata tunjuk itu berarti ada dua unsur itu. Ada objek yang ditunjuk dan ada yang Diajak siapa bicara. diajak bicara. Jadi objek yang ditunjuk berarti adalah kalau orang berarti dia orang ketiga, kalau yang diajak bicara berarti orang kedua. Nah, untuk menentukan yang diajak bicara ataupun yang ditunjuk itu mungkin yang ditunjuk relatif lebih mudah. Yang diajak bicara sulit kan? Maka harus membaca ayatnya secara utuh dari ayat itu awal sampai akhir baca amatin. Kalau nggak ketemu petunjuknya siapa, lihat depak ada petunjuknya nggak di depak, mungkin dikurung kayak apa. Kalau nggak ada petunjuknya, naik ke atas. Di ayat sebelumnya, satu ayat sebelumnya kok nggak ada lagi, naik lagi ke atas. Kalau nggak ada lagi naik lagi ke atas gitu. Kalau nggak ada Mungkin juga sekitar baru 1, tanya ke Bu 2, 3 Wati atau ayat. Pak Ustadz.
Satu, dua, tiga ayat gitu. Kalau misalkan nggak ada, bisa dibaca dari kisahnya. Ini kisah apa sih? Iya, Kayak kisah yang tadi, Adar. istri Aziz tadi kan, Mm-mm. yang kepotong tangannya apa segala macam kan itu memang banyak kan gitu. Ya, berarti kesimpulannya memang butuh untuk diperdalam secara ini ya pemahaman. Berarti wayahnya buka Depak, buka tafsir mungkin kalau perlu, gitu. Dan mengkaitkan ayat yang satu dengan ayat sebelumnya. Ya, begitu Bu Cut. Di balik dalika dalikuma ada sesuatu yang tidak mudah untuk dikenali, khususnya di yang ditunjuk ya. Apa salah? Yang diajak Yang bicara. dia diajak Dan diajak bicara. bicara. Yang diajak bicara sedikit pusing. Iya, karena kita harus tahu ini ayat ini maksudnya. Ayat ini tuh siapa bicara kepada siapa gitu ya. Ya. Iya. Oke, kalau misalkan nggak ada petunjuk, bisa jadi di situ ada Rasulullah. Kita diajak Bundawati menyelam lebih dalam. Iya. Diajak pusing-pusing tapi tak pusing. Enggak mencari mutiara tuh. Tapi baru Oke, kali ini baru. Bu Wati saya taunya zalika tuh dua kata, zali sama ka, zali sama kum gitu tuh baru tahu. Zalika, tilka, Iya. tikum gitu. Tapi bukan bermakna bahwa itu dipenggal jadi dua. Dipenggal. Ya, Nah, hati-hati. iya enggak. Tapi arti Tapi itu asal muasalnya unsurnya pembentuknya adalah itu. Ya. Jadi di kaidah bahasa Arab manapun tetap satu penggalan itu namanya. Tapi pembentukannya begitu. Ya, begitu ya Bapak Ibu. kasih Bu Wati. Ya, berarti clear. Cuma tinggal kitanya Tinggal mencarinya. Yang mencarikannya. lumayan gitu. Mencarikannya yang penting. Mencarinya yang berat ini, mencarinya. Tapi kalau PFS ada itu kayak gitu, gampang ya. kalau ada kayak gitu minimal udah tahu oh ini ada ya. Ini siapa yang ditunjuk ya? Ini siapa yang Agak diajak praktis bicara ya? Minimal itu, minimal tahu lah gitu. Ada bedanya antara dalika, dalikum, dalikun. Tahu bedanya. Oke, begitu saja. Biar nggak terlalu ini. Hari ini berarti kita Serba-serbi seputar zalika. ya. Mungkin itu aja ya Bapak Ibu. Serbi zalika. Makasih ya Bu Ati. Ya, sama-sama Bu Banyak Riri. Bundawati. Terima kasih banyak semuanya. Ya, oke. Oke, makasih banyak Bapak Ibu. Kalau ada Ya, salah makasih Bu kata Wati. dimaafkan. Saya nggak off kamera. Saya nggak on kamera. Iya, tak jadi dipoto. Terima banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar, wabarakatuh. Bu Yuher belum disapa. Bu Yuher, gimana Bu Yuher? Pusing nggak? Sedikit. Bisa lah, bisa lah Bu Wati. Alhamdulillah. Jadi, Ya. Ya kalau ada yang ragu-ragu kan bisa didiskusikan lagi. iya. Bu Yuliani bisa ngikutin ya. Insya Allah Bu Wati. Alhamdulillah. Oke. Oh, Ya, Bu Ani, Budes Mas Bu Aini. ya. Pernah lo Budes dulu dibahas. Kalau nggak salah Budes ada. Makasih Ya, Ustaz lalu. Helmi Iya. tadi. Bu Yu, Oke, terima kasih. silakan Mbak Cek Helmi. doa, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Rohon. Ibu-ibu, Terima kasih Bu Wati. Iya, Bu Yuher. berakhirlah Mudah-mudahan Bu pertemuan Yuher kita. nggak kapok ya. Nggak, Bu Yuher kalau kelasnya model begini beliau mau. Tapi kalau Iya. ramai kelasnya baru ragu. Oke, Ibu-ibu, berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka mic-nya Bu Aini. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak